السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmah yang sangat-sangat besar, yaitu kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa seorang muslim apabila dia masih senantiasa senang dengan ilmu agama, senang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, maka yakinlah bahwa dia berada di atas kebaikan. Namun apabila dia sudah tidak senang lagi menuntut ilmu agama, tidak senang lagi duduk bersama orang-orang yang menuntut ilmu agama, maka yakinlah bahwa itu adalah tanda-tanda kejelekannya, tanda-tanda kerusakannya di dunia dan di akhirat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Oleh karena itu, ayo ikhwah, para tulab dan talibat, jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan kita ini orang-orang yang cinta kepada ilmu agama dan cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara keburukan-keburukan maksiat itu adalah hirmanul ilm. Orang yang melakukan dosa, dia tidak akan mendapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah, nur dari Allah. Maka Allah tidak akan memberikan nur itu kecuali kepada orang-orang yang jauh dari maksiat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan mendapatkan rezeki. Jika dia diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya.
Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayol ikhwah. Yang ketiga, wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Di antaranya adalah, di antara keburukan-keburukan maksiat ini, orang yang melakukan maksiat ada wahsyah. Wahsyah itu kesepian, kekosongan, buas. Ya, di dalam bahasa Arab hayawanun mutawahhish, artinya binatang buas. Wahsyah itu kebuasan. Rajul mutawahhish, orang yang biadab. Jadi maksudnya di sini, orang yang melakukan dosa, maka hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan yang buruk. Rusak hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita ingin menjaga hubungan kita tetap baik dengan seseorang, maka pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik. Karena apabila kita melakukan hal-hal yang jelek, yang tidak disukai oleh teman kita, maka pasti hubungan kita dengan dia itu akan rusak atau akan putus. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Agar hubungan kita tetap bagus dengan Allah, tetap baik, tetap kita dirahmati oleh Allah, tetap kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melakukan hal-hal yang diridhoinya. Kita melaksanakan ketaatan, kita melaksanakan ketakwaan, agar hubungan kita tetap baik dengan Allah. Tapi apabila kita sudah melakukan maksiat, maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala rusak. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai maksiat-maksiat ini. Jadi agar hubungan kita tetap bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Tidak lain caranya adalah kita senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan, senantiasa menjalankan perintahnya, melaksanakan ketakwaan, sehingga kita dicintai oleh Allah. Apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita ini akan menjadi tetap bagus dengan Allah. Namun apabila kita sudah bermaksiat kepada Allah, maka hubungan kita pasti akan rusak dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci maksiat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Jika hubungan kita rusak dengan manusia, ya sedo hubungan ta kanca tetangga ta, masih ada teman-teman yang lainnya. Rusak hubungan kita dengan si fulan teman kita, kita masih punya teman-teman yang lain. Tapi kalau hubungan kita rusak dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemana kita akan lari? Dari mana kita akan mendapatkan kebaikan kalau hubungan kita sudah rusak dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fiddin azakumullah, jika kita menyadari hal ini, maka kita akan takut melakukan maksiat-maksiat. Kenapa? Karena putus hubungan kita dengan Allah. Apabila hubungan kita dengan Allah sudah terputus, maka terputuslah semua kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nas'alullah as-salama wal afiyah. La tuwazinuha
wala tuqarinuha ladzatun aslan. Hubungannya yang terputus dengan Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Apabila sudah terputus hubungannya dengan Allah, maka apapun yang dia miliki, harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, semua itu tidak ada artinya apabila hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terputus. Ya. Kita saja apabila hubungan kita putus dengan teman kita, maka kadang-kadang kita tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak belajar, karena putus hubungan dengan teman-teman. Padahal kita masih punya teman-teman yang lainnya. Lalu bagaimana seandainya hubungan kita ini putus dengan Allah? Ya, siapa yang akan membawakan kita kebaikan-kebaikan apabila hubungan kita sudah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya apabila hubungan kita putus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita miliki itu tidak ada artinya. Ya. Kemudian kata Syekh, walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bi tilkal wahsyah. Seandainya semua hiburan yang ada di dunia ini untuk memperbaiki hubungannya agar menghiburnya, tidak mungkin dia akan terhibur. Kalau sudah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan, bagaimanapun dia mencari hiburan untuk menutupi kekosongan yang di dalam hatinya itu, maka tidak mungkin akan ada sesuatu yang bisa menutupi kekosongan hatinya. Ikhwani fiddin azakumullah, para tulab dan talibat jamaah yang dirahmati Allah, biasanya kita apabila lelah belajar, ya, lelah bekerja, kita butuh istirahat, kita bermain-main, kita pergi ke suatu tempat sehingga kita melupakan kelelahan kita. Tapi apabila hubungan kita dengan Allah itu terputus, maka tidak mungkin akan ada sesuatu yang menghibur kita. Ya, apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, sama siapapun kita bergaul, tidak mungkin akan menutupi kekosongan, kerusakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim hendaklah dia senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala agar tetap baik. Ya. Lalu kata Imam Ibnu Al-Qayyim, "Wa hadza amrun la yuhissu bihi illa man kana fi qalbihi hayat." Dan hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang-orang yang hatinya hidup. Kalau orang yang sudah mati hatinya, mati hatinya, marangkul dengan kafir ini, maksiat apapun dia rasakan, maksiat apapun dia lakukan, tidak masalah bagi dia. Ya, karena hidupnya orang kafir itu sama seperti binatang, tidak punya tujuan. Tujuannya hidup hanyalah makan, minum, berjima, bersenang-senang. Tidak seperti orang muslim. Seorang muslim yang dia pikirkan bagaimana dia bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Bagaimana dia selamat dari siksaan Allah, bagaimana dia mendapatkan surga Allah. Orang kafir tidak pernah memikirkan itu. Tidak pernah terlintas di benaknya bagaimana saya selamat di dunia, bagaimana saya masuk surga di akhirat. Tidak pernah terlintas seperti itu. Karena hidup mereka itu seperti binatang, wala hawla wala quwata illa billah.
Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, "Falau lam tutrakidz dzunuba illa hadarin min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha." Seandainya dosa ini tidak kita jauhkan dia kecuali supaya kita tidak putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang punya akal sehat pasti dia akan menjauhkan dosa-dosa ini supaya dia tidak putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, lalu bagaimana seandainya dosa ini banyak sekali kejelekan-kejelekannya? Seandainya kejelekannya dosa itu hanya satu, yaitu terputus hubungan kita dengan Allah, maka ini sudah cukup bagi kita untuk menjauhkan dosa-dosa itu. Lalu bagaimana jika dosa ini memiliki keburukan yang begitu banyak? Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Tadi kita sudah sebutkan bahwa orang yang melakukan dosa tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau dia punya ilmu, ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang melakukan dosa dia tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau dia mendapatkan rezeki maka itu pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekarang yang ketiga ini yang paling berat, hubungannya terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya sudah terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa dia akan mencari meminta ampunan? Kepada siapa dia akan meminta rahmah? Kepada siapa dia akan meminta hidayah kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terputus? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, sendek mana gawe dosa ini pikiran akibatnya. Apa akibatnya dosa ini? Terputus hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muna putus petok hubungan Anda dengan senina ada luar biasa susah dah. Ndek narak dengan mau kaangi dah. Ndek narak dengan mau puangi dah. Ndek narak dengan miang ida kopi dan yang lain-lainnya. Susah ida. Lalu bagaimana kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala terputus? Ya. Kemudian wa syaka rajulun ila ba'dul 'arifina wahsyatan yajiduha fi nafsihi. Ada seseorang dia mengeluh, mengadu. Bahasa itu apa mengadu? Mengadu. Abu Sayyaf, tak adaran mengadu Abu Sayyaf. Tak adaran mengadu. Mengadu. Mengeluh, tak adaran mengeluh. Mengeluh dia dah tahu, mengadu dia dah tahu. Ngombe cara tentang bahang ini nak Abu Sayyaf. Korang faham? Nah, kah mengadu apa mengadu ini? Masa mengadu bahasa Sasaknya? Ngeluh. Dia dah tahu orang ngeluh Pak Abu Sayyaf. La ilaha illallah. Mengeluh. Ngeluh. Tahu daran ngeluh? Apa ngeluh ini coba? Masya Allah. Ngeluh mundur orang katanya. Ya tentunya ngeluh mundur. Apa ngeluh? Hah? Nyerah. Ya sekarang bahasa pongkot ini kah? Ulah eta kursus dulu. Hah? Bena Abu Sayyaf dia ngerti ini. Jadi arak dengan ini yang ngeluh Abu Sayyaf. Yang ngeluh. Apa keluhannya ini? Yang ngelapor. Ya. Dia mengatakan atengku ini keras. Ya. Ia keras atengku ini nengke ini.
ngumbe carana nang kene adikna lembut, adikna lunak atengku ini ngumbe carana. Maka dijawab, in kunta qad awhashatka dzunub, kalau hatimu itu keras gara-gara dosa, pasti gina keras atente ini gara-gara dosa. Apabila ita gawe dosa pasti temele, ndek temele gina keras doang atente. Ya, mun tegawe dosa, apakah ino dosa telinganta atau dosa mata, dosa elak, dosa uma, dosa naing. Ya, apalagi dosa nangkep bangket ini, makan uang haram ini. Karena ini makan uang haram ini ya tamale tianda, kemudian dia akan menjadi darah daging. Ya, munda berghibah ini kan di luar awak teno. Nang ke arak dengan nina dia nolak tu jilbab. Kita lihat dia dosa tetuna ini dosa. Lagu ini luar awak ta. Lagu ini hasil langgap bangkat kan temang dah tipe awak dah ini. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Nah, dengan si mana ini, bagaimana dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sementara awakna ini adalah awak haram. Seandainya ada dengan ngenok ide ini kakanan haram doang temang dah tipe tianda. Sili keda atau tidak sili. Padahal tentu ide ini nangkap bangkat. Kan kepeng haram temang dah tipe tianda ini kan dah sili. Padahal ini dia benar ini. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana hati kita tidak keras, tidak sakit, bahkan mungkin mati ya atenta gara-gara dosa ini. Dan selapu ta hafal firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhirat ini jemaah tidak ada orang yang selamat kecuali apa? Yang hatinya selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Artinya adalah, ya Allah, janganlah engkau sengsarakan aku pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak berguna harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Nangka coba pikirkan dia bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah bagus-bagus. Sesuap dari hasil riba ino tama tipak tianda. Kan ate ino bahasa Indonesia hati. Ya, hati ini dia bergerak melalui makanan, minuman. Dia yang menggerakkan hati ente ini supaya dia terus apa istilahnya ini? Ngompa hati ente ini. Adiknya tetap bergerak hati ente ini harus arak makanan, minuman. Nangka hati ente ini ia bergerak dari hasil nangka bangkat. Ya. Wah kita pikiran ini. Ya. Berarti atende ini ngumbe ini. Hah? Bukan ya berak atende ini. Bukan sekedar ya keras. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Nah, jadi dijawab dia. Idza kunta qad awhashatka adh-dhunuba, apabila hatimu itu keras, hubunganmu terputus dengan Allah gara-gara dosamu, fada'ha, tinggalkan dosa-dosa itu, berhenti melakukan dosa-dosa. In syi'ta wasta'nisi, maka apabila engkau telah meninggalkan dosa, jerak ida gawe dosa, maka terhibur ida. Ketika ida solat, demen ida solat, bahagia ida ida solat. Ketika ida puasa, demen ida puasa.
Ketika dia berzikir, demen dia berzikir. Ya, ketika dia baca Quran, demen dia baca Quran. Lagu nangka ini karena atenta ia sakit, sehingga imamina apabila na belo sekedik bacaana silita. Ya, zikir atau baca Quran, beruk semuka bacaan ta, wah ngantok kita. Tidak terhibur. Kenapa? Dia demen baca Quran karena atena ia seda atau atena ia sakit. Nas'alullah salam al-afiyah. Ngumpe cara anta gin selamat sementara atenta ini ia sakit. Ya. Kemudian walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyati dzambi 'ala dzambi. La ilaha illallah. Dan tidak ada sesuatu yang paling menyakitkan bagi hati ini, penyakit hati si paling parah, ndek ke penyakit jantung. Penyakit jantung ini kan ada arah obatnya tuh oleh Selong atau di rumah sakit yang lainnya. Lagu penyakit ini adalah penyakit hati ini, penyakit yang paling parah. Ya, hatinya wah sakit nangka ndek na berobat. Semakin mengerjakan pekerjaan yang membuat hatinya semakin sakit. Seharusnya dengan sakit ini ada nasihat, dia makan obat, dia minum obat, ada nasihat awakna. Lagu ini ya sakit, racun ini malik kakena. Semakin sakit, semakin mati hatinya. Faham ida ini? Ha? Ngerti insyaallah? Periri atenda ini. Yang keempat, jadi dengan si gawe dosa terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas. Terputus hubungannya dengan orang-orang. Karena selapu te ini di narak itu demen le dengan si girang gawe maksiat. Ya, apabila arak dengan ia demen ngerantik dengan, ia demen rausin dengan, ya, mun datang selapu te pada turas pada ulik selapu te, dia demen tokol kanca dengan si girang rausin dengan. Nasallallahu salam al afiyah. Nah, jadi terputus hubungannya kanca batur-baturna, karena tidak ada orang yang senang dengannya. Ya. Kemudian, wala siyama ahlal khair, terutama orang-orang yang alim. Ya, dengan si saleh, dengan si taat li Allah, ndek ne demen tokol kanca dengan si girang gawe dosa. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Hubungannya terputus dengan orang-orang yang saleh. Terputus hubungannya dengan orang-orang yang alim. Ya, karena orang yang alim, orang yang saleh tidak senang duduk bersama orang-orang yang suka melakukan dosa. Saya kanca cocok ini dengan si girang gawe dosa ini, ia kanca dengan si girang gawe dosa. Ya, dengan si saleh dia demen tokol kanca dengan si gawe dosa. Si demen tokol kanca dengan si gawe dosa, ia dengan si demen gawe dosa ini. Jelas ayo ikhwan. Suatu hari ikhwani fi din azakumullah, arak syekh ini yatakatwani. Waktu kita di kelas takatwani syekh ini, syekh, bagaimana kira-kira apa ke hukumnya amun arak dengan yamangan satu piring bersama anjing? Ya, sepiring bersama anjing. Apa hukumnya? Apa kata syekh? Boleh, enggak apa-apa. Beribut di kelas. Masa syekh, bagaimana ini anjing najis ini tidak boleh? Ribut akhirnya di kelas ini. Sehingga apabila wah tenang ya, batur-baturnya semuanya sudah tenang. Apa kata syekh? Iya, boleh itu. Kenapa syekh? Karena yang makan sama anjing itu anjing. Iya. Dinarak manusia mendengarkan apa? Makan satu piring bersama anjing. Yang makan sama anjing, anjing. Ya. Demikian juga orang-orang yang melakukan dosa
si deman tokol kanca dengan si girang gawe dosa itu, ya dengan si girang gawe dosa itu endah. Dia dua ya pada. Apa patah bahasa Indonesia? Panci sama tutupnya apa katanya? Ada patah bahasa Indonesia seperti itu. Ibarat panci dan tutupnya atau bagaimana itu? Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, dengan si girang gawe dosa itu terputus hubungannya kanca dengan alim, dengan saleh. Karena dengan si saleh, dengan si alim itu dia demen tokol kanca dengan dia demen bebaturan kanca dengan si girang gawe dosa. Ngumbe kira-kira ide ini. Demen ide bebaturan kanca dengan si girang gawe dosa. Ndak ada nungkulang masjid ini. Hah? Dia terganggu nungkulang di dalam masjid, di rumah Allah itu nungkulang. Munda teman tokol kaca dengan si girang gawe dosa berarti pada ida. Ya. Pada wahida, pada marah jawaban Syekh Siburu ini. Ya. Wa kullama qawiyat tilkal wahsyah ba'uda minhum wa an mujalasatihim. Selekena luwe dosa gawena, selekena jauh lekan batur-batur nasi bagus-bagus ini. Selekena jauh lekan dengan si saleh. Dia akan semakin jauh dari orang-orang yang taat. Maka karena dia jauh dari orang yang alim, jauh dari orang-orang yang taat kepada Allah, hurima barakatul intifa' bihim. Dia tidak mendapatkan manfaat ilmu yang ada pada orang-orang yang alim. Nangka amun saleh baturta, mun alim baturta, mun salah langsung kita ditegur. Tidak ngeni cara tokol, tidak boleh. Ya, jangan begini caranya makan, tidak boleh. Ya, jangan begini caranya sholat, salah. Jangan begini caranya berwudu, ini salah. Jangan begini caranya makan, salah. Ya, ajarna itu. Lagu mun batur daino dengan si girang gawe dosa. Ya, pasti tejakna ida gawe dosa endah. Bahkan subhanallah, ya, bilang jelo atau bilang setiap saat pasti tejakna baturna gawe dosa baru. Nyanyi dosa ini terus menerus tejakna yang gawe apa? Dosa si baru. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian wa qaruba min hizbi syaitan. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ide jauh lekan dengan si taat li Allah, jauh lekan dengan saleh, pasti ide rapat kepada syaitan, awliyaus syaitan. Awliyaus syaitan ini batur-baturna syaitan, anak buahna syaitan. Ya, itu ini biasa. Ya. Demen ite tokol kanca batur-batur si demen ngerantik dengan lain ini. Si demen rausin dengan, si demen berghibah. Atau demen ite tokol kanca batur-batur si rausin dengan. Atau yang suka bercerita, lagu ceritanya ya dari A sampai Z, ya nungkulang kanya nih. Ya, deman nih tokol kanca batur-batur si marah ini. Ya, ndek tedeman tokol kanca batur-batur si nejak itu gawe si bagus. Ya, berarti ino tanda bahwa atenda ya seda ino. Becat-becat periri ya atenda ino. Sebelum kita meninggal dunia, karena tidak ada orang yang selamat oleh akhirat kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ya, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari dosa-dosa. Kemudian biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, selekina jauh lekan dengan si saleh ini, selekina rapat kepada syaitan, wala hawla wala quwata illa billah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, coba ida bilang kelema ini atau bilang jelo, butang ida 5 menit tu oleh julun kaca ini, kemudian berketuan ida. Hari ini saya lebih dekat kepada orang-orang yang saleh
atau saya semakin dekat kepada syaitan. Dekatuan bilang jelo. Ya, apabila ternyata lek jelo ini luwe batur-batur da sigirang nungkulang ini ya kacen da tokol tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berjanjilah bahwa saya tidak akan duduk lagi bersama mereka. Wah kita ngeno. Ndek dua, justru ide demen tokol kaca batur-batur sigirang nungkulang ini. Dia dengan oke. Ya. Timak da tua-tua ini. Ya, masih doang ide demen tokol kaca batur-batur sigirang nungkulang ini. Ndek de demen tokol kaca batur-batur sinejak ide tiba pengajian. Ya. Siapa rana murajaah pengajian? Tahu daran murajaah? Hah? Mengulangi belajar pengajian ini. Ya, nangke ngaji de kelam ini. Jemaah kelema tokol de tono le beruga. Kemudian apa katanya Ustaz di malam? Ingumbe ini saya belum mengerti, tolong jelaskan kepada saya. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ngeno seharusnya itu. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, umur ta ini ya sekedi semendak ita tini le dunia ini. Ya, timakna 100 200 tahun umur ta. Ndek narak wah arak dengan le tini le bongkot ini atau di dunia ini yang umurnya 200 sinengke-nengke ini. Paling umurnya adalah 100 atau 110 atau 111 kemudian meninggal dunia. Tidak ada yang pernah sampai 200. Katakanlah umur dah 200 tahun. Arak batur ta umurnya 200 tahun. Ino si 200 tahun ini belum sampai 1 hari. Karena sejelo tono le akhirat ini sama seperti 1000 tahun dalam hitungan dunia. Ya, jadi umur te ini ya sekedi umur umat Muhammad ini antara 60 atau 70. Ini umur umat Muhammad, kata Rasulullah SAW, dan sedikit orang yang bisa lolos sampai baluk puluh atau siwak puluh. Ini sedikit. Ya, paling luwe umat Muhammad ini meninggal dunia dalam usia 60, 70 atau 75 tahun. Ya, potong usia balik 15 tahun. Potong waktu tidur, potong waktu makan, potong waktu bekerja. La ilaha illallah. Bebuai umur ta? Ya, umur ta ini wah sekedi, lalu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian wa taqwa hadhil wahsyah hatta tastahkim fataqa bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi. Ya, semakin dia melakukan dosa, hubungannya akan rusak. Hubungannya akan rusak dengan istrinya, anaknya. Subhanallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada salah seorang ulama Mesir. Dia bercerita, Abu Ishaq Al-Huwaini, dia bercerita, ada salah seorang kaya di Mesir yang punya gedung-gedung di Mesir. Sampai apa katanya? Kalau engkau melihat gedung-gedungnya, mungkin lehermu akan keseliu saking luasnya gedungnya. Gedungnya terlalu tinggi-tinggi. Luar biasa suginya dengan ini. Tapi apa angkatnya? Orang ini dia tidur, dia hidup di dalam mobil. Bukan hidup di gedung-gedung yang mewah ini. Hidup di dalam mobil. Tak ada hidup di dalam mobil. Tono tak nak tinduk, tono tak nak apa, ganti baju, hidup di dalam mobil. Dan selalu ketakutan. Ya. Karena dia luwek lalu dosa sehingga hubungannya dengan istrinya rusak. Anak-anak ini semuanya
pro kepada ibunya, mendukung ibunya. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau saya ketemu sama bapak saya akan bunuh dia. Sehingga bapaknya ini ketakutan luar biasa. Saking takutnya sampai mobil tak nak tinduk, orang tidur di rumah dia sengsara, di mobil dia tidur. Ya, mau nak tidur di mobil, kalau dia mau buang air kecil, buang air besar, nyudu di warung atau di toko. Padahal coba, hotelnya gedung, kekayaannya gedung-gedung yang munda kita sampai nak keseliu belum tak. Katanya saking banyaknya gedung-gedung yang dia bangun. Lagu coba kita sengsara nang ngumpi sengsaranya ini. Sampai tidurnya di mobil-mobil kayak orang miskin, kayak orang fakir. Nah, jadi apabila ita gawe dosa, ndek temele tobat-tobat, maka gina putus hubungan ta kanca senina ta. Putus hubungan ta kanca anak jarinta. Kalau sudah seperti ini, bagaimana sengsaranya manusia itu? Hubungannya dengan Allah putus, hubungannya dengan teman-temannya putus, hubungannya dengan orang alim putus, hubungannya dengan keluarganya putus, hubungannya dengan anak-anaknya juga putus. Na'udzubillah. Ya, bahkan luwe dengar tele TV ini ada seorang anak menghantam bapaknya, jagurna amanah, bahkan sematena amanah. Ya, kenapa demikian? Ya gara-gara amanah ini akan layak dengan gawe dosa kanyan. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian qala ba'du salaf, sebagian para ulama salaf mengatakan, inni la a'sillah fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata salah seorang ulama salaf ini, teman? Saya apabila saya melakukan maksiat, ya, ia si gawe maksiat ini, maka saya melihat pengaruh maksiat itu pada akhlak istri saya. Gara-gara ia si gawe dosa, miluna seda akhlak seninakna. Kemudian apa? Wa fi khuluqi dabbati, dan perilaku binatang-binatang saya. Subhanallah. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, wah sampai anta tipa ida di kajian siwah lewatino, al-hajarul aswad ini asalnya ngumbe warnana putih seperti salju. Putih yang merangkun salju, merangkun es. Kenapa dia menjadi hitam? Sampai ta'aranin al-hajaru al-aswad, batu yang hitam padahal asalnya putih. Apa sih bedang? Dosa-dosa manusia. Ya, luwe lalu dengan musyrik sing ngusapnya, yang menciumnya. Subhanallah, batu yang tidak pernah gawe dosa, batu sini narak salah aneh milu ya, kenapa? Dampak keburukan dosa ini. Apalagi kesenina atas si bilang jelo, ya kancan tertindo, ya kancan terbergaul, anak jarin tertono lebalen, ya kancan temangan. Ya, atau kendaraan kita. Nas'alullah salam al-afiyah. Ini pengaruh apa? Pengaruh dosa. Bahkan di kajian siwah lewat ini sampai antara tipa ida bahwa Nabi SAW ketika melewati suatu desa, apa kata Nabi SAW? Jangan kalian minum dari air sumur desa ini. Ya, jangan kalian membiarkan onta kalian makan dari rumput desa ini. Ya, jangan bikin adonan. Abu Sayyaf tahu ada adonan? Bingung Abu Sayyaf dan tahu ada adonan. Nggih, apa adonan ini? Apa? Adonan ini mun awam pino mun gin piak donat, piak jaja, tepung kanca ai kanca telur piak gagodoh ini arana adonan. La ilaha illallah. Nah. Saya mbada EP nono. Dan kanggo dosa ini masjid ini.
Saya mbak epe. Dia dah kanggo nung pulang. Dosa epe Abu Sayyaf. Masjid ini. Abu Talha simbada epe. La ilaha illallah. Karena rani lalu nung pulang tidak lebalin Allah ini. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian bikin adonan dari air desa ini. Subhanallah, coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa salahnya air ini? Apa salahnya rumput ini? Air sumur, rumput itu tidak melakukan dosa. Yang melakukan dosa orang yang tinggal di tempat itu. Tapi airnya terpengaruh, rumput mereka juga terpengaruh. Bagaimana dengan istri kita dan anak-anak kita? Apalagi anak istri kita kasih dia dari makanan-makanan yang haram. Nas'alullah salam al-afim. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang para ulama salaf mengatakan, inni la a'sillah fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Saya apabila saya bermaksiat kepada Allah, maka saya melihat pengaruh maksiat itu ada pada istri saya dan ada pada anak saya. Nangka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini HP ini luar biasa luwih maksiat kita ta. Ya, kita buka pengajian, ya pasti tempo apa rana ini? Iklan-iklan si kotor-kotor ini. Ya, macam-macam ruana iklan ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, mungkin arak itu penasaran, ini iklan apa ruana ini? Iklan jamu ruana ini. Buka ternyata iklan apa si kotor-kotor ini. Ya, apalagi anak muda kita. Ya, lekan nengke wah seda matana anak jari ini. Dia narak lain pantona. Ya, tidak mungkin anak-anak ini gin rajin bilang jelo mantau pengajian. Tidak mungkin. Betul apa enggak? Ha? Pasti si aneh-aneh itu. Ya pantona. Bah, lekan nengke wah seda akhlakna. Gimana nanti anak-anak ini kan selapuna gina jari bapak jemaah. Selapuna ini dia akan menjadi bapak. Maka sebelum jadi bapak saja dia sudah rusak akhlaknya. Ngumbi menuah jadi bapak nanti. Ya, la ilaha illallah. Bukan hanya anak-anak kita, si tawa endah itu. Ibu-ibu nang coba. Ia goreng tahu tu nole balena. Guys, ia biar apa ini? Konten. Ya, guys, saya lagi goreng tahu. Guys, saya lagi goreng tempe. Ya, ia minyak sambal besti katanya. Besti, ya. Saya lagi bikin sambal dan seterusnya. Na'udzubillah. Jadi, gara-gara HP ini telang rasa malu. Bagaimana rasa malu? Hilangnya ibu-ibu ini telang ya. Gara-gara HP ini. Coba contohnya bapak-bapak. Nangka amun arak dengan mama tono lewat le julun balena langsungnya berlari tamu tiba balena baitnya cadarna baitnya jilbabna. Ilak ya. Laku tinin dia nolak ilak dia nolak kadu cadar sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, apa kata jamaah? Ustaz, ini istrinya fulan. Ini istrinya fulan. Ini istrinya fulan. Ia beli pauk tono lepakan, guys, saya beli mangga. Subhanallah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, sehingga telang hilakna. Kalau ibu-ibu sudah hilang rasa malunya, bagaimana nanti anak-anaknya? Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi bapak-bapak maksudnya kita jadi dengan mama ini bertanggung jawab tentang ibu-ibu ini. Ketuanya itu si Allah Subhanahu wa taala tentang istri dan anak-anak kita nanti. Ya, ini adalah fitnah besar. Lebih besar fitnahnya daripada
pembakaran masjid ta. Nangka masjid ta dibakar, insya Allah akan ada masjid-masjid yang lainnya. Ini klinik dirusak, alhamdulillah sudah bagus jadinya. Mobil dibakar, alhamdulillah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Motor selapu sedana, alhamdulillah insyaallah diganti oleh Allah. Lagu mun seda akhlak senina ta, apa yang akan menggantinya? Ya. Na'udzubillah. Kemudian sedikit saja. Kemudian bapak-bapak, mun pihak konten ini, le HP ini, guys saya lagi goreng tahu, di komen, masya Allah, bunda, bagus sekali, enak sekali rupa masakannya bunda, ya. Bunda, enak anaknya, sotonya bunda, beli otaknya, karena komen-komen yang bagus ini. Ya, kan ini ujub. Ini sum'ah. Riya, syirik ini. Ya. Kemudian yang kedua kadang-kadang bedait ya kanca batur-baturna waktu zaman SMA lai. Ya. Halo. Saya ini teman sekelasmu dulu yang duduk di sampingmu dulu. Ingat kamu waktu kita begini, ingat kamu nyambung malik padahal wah sini nene wah berde papu, ya indah berde papu nyambung malik sehingga seda rumah tangga na. Na'udzubillah, urana silai ini maksudnya. Bedait yang malik tiene le dunia maya ini. La haula wala quwata illa billah. Ini selapun adalah pengaruh-pengaruh dosa ini. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.